Jadi di sini misalnya ada mata kuliah kepramukaan, ada itu kan bukan universitas kan yang menyelenggarakan? Manu? Nggih Dok, nggih. Nah, Sepertinya kemudian ini di sini masih UPS ada untuk ilmu pramuka alamiah Dok. dasar, itu masih ada Iya, nggak ilmu alamiah dasar itu? kalau di kurikulum 2020 itu masih ada Dok. Cuman kalau di 2023 sudah nggak ada Dok. Tapi sampai Nah, di kalau misalnya 2020, mau dibuatkan kurikulum 2022, ini masih mau diadakan ataukah tidak? Kan nanti kan tergantung pembuktiannya, ini semester awal soalnya nih. nggih. Ini sebenarnya sudah ada sih Dok, untuk kemarin kalau nggak salah ya, dia sampai 2022 masih terlaksana mata kuliah ini. Kodenya masih sama? Masih. Oke. Atau kalau misalnya ini menjadi aneh, tidak masalah kalau memang mau dihapuskan sih Dok, tapi nanti mungkin jumlah SKS-nya akan berkurang 2 SKS, jadi nggak 144. Kita sih hanya lebih memastikan saja. Jadi kalau misalnya sekarang kan TPB sudah tidak ada. Nah, yang Oke. menjalankan mata kuliah ini siapa? Kalau masih di PT berarti mata kuliah ini tidak laksana. Kenapa? Karena sudah nggak ada Oh. tim universitasnya kayak gitu. Selama ini kalau IAD yang ngajar dosen prodi Dok, Dosen? dosen prodi yang bidang ilmunya IPA. Ya udah berarti ditulisnya di PS, jangan ditulis di IPS PT saja ya? gitu kan? Iya, Iya. karena maksudnya saya karena tahu IAD ini adalah mata kuliahnya PT gitu Dok, jadi saya cantumnya ke PT gitu. Sama seperti halnya dengan mata kuliah KWN dan kawan-kawan itu meskipun pengajarnya adalah dari prodi, tapi karena itu adalah mata kuliah dari universitas yang kami centang sana. Tapi kalau memang seperti itu kami pindahkan ke program studi saja. Oke, intinya adalah biar gampang untuk kita Oke. menyamakan jawaban, kalau MKDU itu pengelolaannya di universitas. Di luar MKDU, ada yang mata kuliah di fakultas, ada yang mata kuliah di PS. Kan ini kan kita berbicara unit penyelenggara, Oke. bukan dosen pelaksana. Jadi dibedakan terminologinya antara dosen yang mengajar dengan unit penyelenggaranya. Nanti kan ada kode dari mata kuliahnya itu akan kelihatan. Seperti itu maksudnya. Oke, baik Dok, terima kasih sarannya. Oke. Oke, nah yang berikutnya di sini. Di sini, pendidikan olahraga ada prakteknya, kepramukaan ada prakteknya. Praktek atau praktikum? Praktik Dok, praktikum hanya satu, hanya di mata kuliah pendidikan IPA, Sains, Berarti dia fisik. ke lahan prakteknya? Di Iya, mereka lahan di mana dia lapangan, di praktek? GOR, di GOR. Kalau ke pramuka mereka Enggak gitu kalimatnya. Jadi, GOR itu masih termasuk praktikum dia. Kalau praktek itu maksudnya misalnya dia ke SD, dia kemudian ke sana, itu yang dimaksud dengan praktek. Karena ndak mungkin juga olahraga dalam ruangan, gimana caranya mau olahraga dalam ruangan, lomba lari, itu kan masalah pemilihan lahan saja. oh, karena memang kalau olahraga di sini mereka ada GOR besar Dok, di sini di PSD. Nah iya, itu maksudnya jadi kalau praktikum dengan praktik itu beda RPS-nya gitu loh maksudnya saya. Jadi kalau praktik itu dia seperti modelnya PKL itu loh, internship, itu namanya adalah praktek. Kalau misalnya dia masih dibimbing dalam suasana yang terkontrol, itu namanya praktikum. Oh gitu, berarti Jadi di masuknya ke RPS-nya nanti praktikum. munculnya praktikum yang 14 kali tatap muka itu. Nah, kalau praktik itu biasanya yang ada turun ke lahan yang dihitungnya itu yang 170 menit itu dihitung total dikali berapa gitu kalau kayak di MBKM itu loh hitungannya. Oh, oke Dok. Nah, ini ada ilmu alamiah dasar juga dihitungnya adalah praktek, bukan praktikum. Ya Ini mohon masa dipahami heeh, aja mungkin perbedaan definisi perbedaan antara praktikum dengan praktek. Kalau di kami misalnya ya di kedokteran, kalau untuk S1 kami semua sifatnya adalah praktikum. Tapi kalau di profesi dokter karena dia di lahan berhadapan langsung dengan pasien, kami mengklaimnya dia adalah praktek atau bahasa Inggrisnya adalah internship kayak gitu. Dok Hmm. mau izin tanya, kalau praktikum nantinya apakah setiap mata kuliah itu harus menyediakan semacam mau Lab. petunjuk praktikum dan sebagainya Iya, seperti betul. nah itu Praktek yang juga tetap harus disediakan sih, praktek juga harus tersedia. Tidak ada proses pembelajaran yang tidak ada pedomannya. meskipun itu tertuang di RTM Dok? RTM kan rencana tugas, beda dong rencana tugas dengan
pembelajaran, satu penugasan, satu adalah pembelajaran. Misalnya kayak kuliah. Kuliah itu kan ada jadwal tatap mukanya, 7 kali UTS, 7 kali UAS. Di dalamnya nanti ada penugasan misalnya. Nah, RTM dengan kuliahnya kan dia beda. Sama dengan praktikum. Kalau praktikum itu ya ada sesi praktikumnya, nanti ada tugasnya. Nah, tugasnya itu RTM, sesi praktikumnya itu nanti yang diklaim sebagai proses pembelajarannya. Nah, kalau praktek itu seperti, praktek di lahan itu loh, dia punya modul kan, dia punya pedoman kan, dia harus melakukan apa di sana. Nah, dari ketika dia melakukan apa itu kemudian nanti ada penugasan yang kemudian dia harus kumpulkan, misalnya seperti itu. Nggih, baik, Dok. Ini nanti mohon dipastikan Ji semuanya untuk centang-nyentangnya. Jadi nyentang-nyentang ini tidak hanya asal dicentang, tapi kita harus paham misalnya kalau dia ini nanti kemana lahannya untuk prakteknya. Ya, jadi seperti itu. Kalau dia masih ada suasana yang terkontrol, jadi kalau praktikum itu satu SKS, dia harus total jamnya itu adalah 14 kali tatap muka dikali 2 jam, itu kalau menggunakan konsep yang lama. Mau kemudian satu kali praktikumnya adalah 4 jam, sehingga kemudian nanti ada yang dirapel temanya, ya monggo. Mau kemudian nanti setiap ininya adalah 2 jam sekali seminggu misalnya juga memungkinkan. Sehingga total jamnya nanti yang akan dihitungkan. Nah ini, saya agak kurang untuk ini, ya mohon dipahami aja deh sama timnya catatannya kami jadi seperti itu. Gimana Mbak Nung? Ada yang masih mau ditanyakan Mbak Nung? Ada, oke, sudah paham. Ya, ya. Mhm, Next ya Dok. deh. Oke. Iya. Oh iya, ini kemarin masukannya kolom nomor 26 Mbak Nung. Mungkin ini kelewat ya nih. Ini nama Mbak Nung. Oh, alah, nggih, nggih. Oke, siap. Sepertinya ini kelewat. Mhm. Baik. Iya. Ini aja sih. Nah, di sini mohon disiapkan RPS-nya, Ji. Di sini Ini yang baru sampun, Dok. ditautkan, ini sudah Sampun. RPS-nya, Ji. Sama Nggih, sudah hasilnya itu RPS, jangan sudah lupa, ada Ji. hasilnya sudah RPS, Ya, sudah ditandain juga, Dok. oke. Lihat 6522 kalau gitu. 6522. Bimbingan PA. Oke. Nah, ini nanti sistemnya, Ji, minta tolong disiapkan isiannya. Kalau yang mau diklaim dengan SIA, jadi capturean SIA-nya dan SIA-nya nanti harus bisa dibuka seperti itu. Karena ini jumlah mahasiswa bimbingannya kan rata-rata banyak nih 46 orang. Jadi, berapa kali dan ininya nanti mohon disiapkan untuk, ininya, untuk, pembagian bukti kinerja bahwa memang ada 3 kali pertemuan per semester itu. Oke, kalau ini sampun, Dok, dengan pertama penentuan surat tugas untuk pembagian dosen PA, kemudian yang kedua untuk bukti bimbingan kami menggunakan kartu kontrol untuk PA-nya. Sudah ada, sudah dilampirkan. Oke, clear kalau gitu. 6524. Nah, ini yang magang nih, magang kayaknya ada di buku laporannya itu ya? Nggih, Bisa kalau langsung di diinikan magang dengan kartu sampun. kontrolnya, aman Nggih. kalau ini. Nggih. Lanjut, Mbak. Ini bimbingan skripsi Dok sama tugas akhir. Mhm. Tadi yang di depan itu bimbingan yang ada banyak Akademik, orangnya itu adalah akademik. dosen PA sama magang ya? Nggih. Kalau ini skripsi kami mengikuti yang ada di kriteria 4, Dok, sebarannya. Karena memang kalau di kriteria 6 ini fokusnya pada jumlah pertemuan untuk, bimbingan tugas akhir. Buktinya kami menggunakan kartu kontrol bimbingan tugas akhir. Sudah ada ditampilkan juga, tapi mungkin belum sebanyak jumlah DTPS yang ada. Masih proses terus untuk di-input, Dok. Oke. Clear ya Dok? Deh. Ini kegiatan akademik di luar perkuliahan Mbak Nung. Kemarin catatannya itu di poin nomor 21, 22, 23, 24, berarti yang di sini
PKM yang ini dibuatkan laporan kegiatannya, Mbak Nung. Jadi tidak hanya SK pembinaan PKM-nya. Kan biasanya prodi itu ada kegiatan pembinaan terhadap mahasiswa terkait dengan PKM. Nah, itu dibuatin aja ininya, laporan kegiatannya. Oke. Ini aja sih yang lainnya ada laporannya. Mhm. Anindita bisa saya dicekkan tabel 6526 dengan tabel 4 apa tadi itu? 6526 Sama tabel 4127. Ya ini. ini ya, Mbak. Ya. Nah, itu angkanya harus sama, Ji. Nggih, sampun, Dok. Ini saya sudah copy dari sini, Dok. Oke. Nggih, lihat kalau gitu. Bisa lanjut lagi biar kita pindah ke LED setelah ini. Terus Ini ya ini tadi yang masukkannya itu ya, laporannya laporan. tolong Ya diingat. Allah, Nih. ini oke. Oke. Ini juga nggak Kalau jelas. yang untuk yang tabel 6622 itu bisa enggak dibuat dia by years? Nggak ada pilihannya, Dok. Di ini, Dok. Di Bukan. Maksud saya itu di waktu kegiatannya runutnya by years. Mau 2023 dulu, baru 22, baru 21 maksud saya. Oh, diurutin Mbak Nung. nggih, Dok, karena ini kebetulan saya mengurutkannya dari yang internasional dulu, Dok. Oh Jadi yang gitu. internasional itu nggih, internasionalnya dari Oke. 23 sudah 2 baru ke bawah. Jadi yang setelah Miyake, Hiroyuki Miyake itu semua nasional, lokal. Untuk branding, Dok, nggak apa-apa ya, Dok? Oke, nggak apa-apa. Soalnya matanya nggak enak saya ngelihatnya, tapi karena internasional ya udah. Ini yang Ini laporannya mau disiapkan, Ji. Nggih, sebenarnya Laporan sudah ini ada, harus Dok, di tersiap LED, cuman beberapa saya tidak tahun. tautkan di sini. Di LED sudah saya Mm-mm. tautkan, cuman di DKPS belum saya tautkan, Dok. berarti udah ada Mbak Nung ya 3 tahun Sudah ada terakhir. di LED. Di sini Oh, yang belum ditautkan. oke. Nah, Ini relevansi kemarin, Dok. oh ya, kemarin yang ada catatan kita itu di pengabdian kayaknya. Iya, pengabdian yang ini, Dok. Ya, nah ini Udah ada ini Mas. banyak yang kosong nih, Ki. Mohon dipastikan. Ini pertama yang dihitung di sini adalah eh dosennya kemarin tuh ya. Jadi kalau judulnya satu, nggak bisa diklaim banyak-banyak. Jadi kemarin kami mengusulkan untuk di switch aja namanya. Misalnya di sini, Nama ketuanya, Dok, ya? iya di switch dengan nama anggota yang belum muncul Hmm. sebagai ketuanya. Karena hanya bisa dihitung satu gitu loh maksudnya. Dia banyak-banyak, tapi dihitungnya satu nanti. Kemudian yang di situ, yang jumlah mahasiswanya. Coba di mahasiswanya. Ini banyak yang kosong mahasiswanya. Nah ini, Yang atas. ya yang bisa dihitung itu yang ada nama mahasiswanya. Berarti ini gimana, Mbak Nung? Bisa disediakan anggotanya, mahasiswanya? Siap. Mm-mm. Siap ya, oke. 9, Dok, ini untuk IPK. Yang ya aman sih kalau ini kan yang punya data kan Prodi. Kita nggak punya datanya. Ini prestasi, Dok, kemarin yang ada Nah, catatannya. ini kemarin, ini kami minta yang baik Rufida ini masukkan ke nomor 3 aja. Nomor 2 dan 3 dijadikan nomor 1. Terus yang 6 TH-nya dihapus. Jadi nulis aja winner of
Musabak. Musabaqah tilawatil Quran kayak gitu. Nggak apa-apa tahunnya nggak runut. Iya, Dok. Nggih, kemudian ada di 9123 itu yang, namanya ditulis tapi kemudian, eee, na prestasinya sama, nama orangnya kelihatannya beda-beda itu ya? Yang Mana ini, tadi Dok. itu? Ini yang ini. Itu. Nah, ini biasanya yang dihitung tuh bukan nama mahasiswanya, yang dihitung juaranya. Satu kelompok Mbak Nung ini. Iya, iya, sepertinya ini satu kelompok. Ini Iya, kebetulan Mhm, sertifikatnya sama. Mas Wira sama Mbak Puji. Nah, ini Mbak heeh. Puji kayaknya kemarin karena berangkat haji, jadi mungkin Mas Wira pada inputnya ini agak bingung Nah, kayaknya. kalau kami sih masukannya seperti ini, hitungannya nanti ya kita ngitungnya ini dihitung satu, tapi kalau kemudian ini masih mau ditampilkan modelnya seperti ini, ya monggo jadi seperti itu, biar kelihatannya, banyak, tapi nanti realnya akan diminta hapus, misalnya seperti itu. Kalau nggak diminta hapus ya itu alhamdulillah kayak gitu. Mmm. Oke, Dok, siap. Oke, 9133. Ini 9133. Ya ini kohortnya, Dok. Ini angkanya bagus banget ini karena DO-nya cuman 3 nih Ki, untuk TS-nya. Hanya 3 orang dari ini. Biasanya kalau angkanya terlalu bagus asesor tuh dia curiga. Jadi mohon disiapkan database-nya yang bagus. Ini ya, Dok, Ya, data DO. ya DO-nya cuman 3 itu, 3 orang. Dari 320, 317-nya menyelesaikan. Jadi ini nanti harus disiapkan untuk SKDO-nya, Dok, ya? Yang bagian ini? Iya, atau paling tidak usulan, SKDO-nya misalnya seperti kecuali kalau dia pindah ya berarti ada surat permohonan pindahnya yang disiapkan seperti itu. Nggih, itu sih kalau di kita. Oke. Next, tadi juga 9125. Nah, ini kemarin komen kami untuk yang tracer study itu adalah ini bagus sebenarnya karena jumlah yang terlacak ini sangat banyak ya. Jadi, lebih dari 50% jumlah yang terlacak nih, Ki. Di satu sisi dia bagus, cuman nanti begitu evaluasi pengguna, mohon dipastikan bahwa evaluasi penggunanya juga memenuhi syarat. Jangan sampai nanti pengguna yang dievaluasi misalnya hanya 20 orang, tapi lulusannya 165. Nah, itu nanti akan jadi masalah. Jadi mohon dipastikan di laporan tracer study-nya berapa persen kemudian dari pengguna yang yang pengguna alumni ini yang di ini kan, yang dievaluasi, hasil ininya, kinerja dari mahasiswanya, alumninya di tabel 9127 ya? 912627, Dok, benar. Oh ini nih, yang ini 91. Oh, Nah yang ini ini dia. kepuasan pengguna, 26. Ya jadi nah ini dari berapa pengguna nih Ki, kalau di laporannya? Berapa, Mbak Nung? Mbak Eni boleh dibantu? Ini Iya, informasinya. iya kebetulan saya yang menghandle untuk kriteria 9 juga yang untuk tracer study. Jadi untuk yang kepuasan pengguna itu di laporan, itu sudah mendekati dengan angka yang terlacak Bu Dokter. Jadi laporannya sudah disesuaikan juga, cuman angka pastinya saya belum tahu berapa, saya harus buka laporan dulu sekarang. Oke. Nggih. Ya, tidak persis sama juga nggak apa-apa sih, nanti kan biasanya ada rumusnya itu Kak, di bahan PPT itu. Permintaannya adalah 100% dievaluasi oleh alumni, namun ketika kemudian tidak ini, maka rumusnya adalah seperti ini. Jadi nanti beda di perhitungan untuk menentukan poin 4-nya kalau di bahan PT. Kalau di Lamdik saya agak lupa untuk matriksnya, Nggih, jadi saya gitu. juga buatnya tidak 100% tapi, angkanya, lebih dari 60% kalau tidak salah. Nah, itu nanti dimasukkan di dalam laporannya jadi Nggih, sudah. di-state dalam laporannya, kayak gitu. Nggih. Kalau dia misalnya bekerja di satu tempat, tapi kemudian nanti
alumninya hanya apalagi penggunanya hanya memberikan nilai 1, nah itu bisa direpetisi itu, dianggap aja mewakili semua alumni yang kerja di sekolah itu misalnya. Nggih, siap, Bu. Mhm, oke. Ya ini kemarin kami nggak ngitung, tapi siapkan tabel dummy-nya aja yang menjelaskan sampai angkanya sekian ini. Karena biasanya yang akan diperiksa oleh asesor yang nomor 3 sama nomor 4. Nomor 4 duluan yang akan diperiksa. Jadi disiapkan tabel dummy-nya, kalau diklik nanti langsung muncul artikel itu. Jadi jangan sambil mencari lagi siapa namanya, siapa ininya, enggak kayak gitu. Jadi langsung disiapkan. Ini adalah rincian dari tabel 9221. Nah, jadi ini yang nasional, ini yang bereputasi, ini internasional, internasional bereputasi itu sudah siap dengan nama dan yang tinggal diklik dia akan muncul ininya. Kayak gitu untuk tabel ini. Nggih, siap, Bu. Kebetulan juga beberapa, semuanya ini yang terekam di sini sudah difolderkan. Jadi sudah dipisah Oke. foldernya yang internasional, nasional, dan lainnya. Oke, Nggih, terima aman kalau kasih. gitu, Ye. Ya, terima Kasih. kasih, Bu. Oke, ini kemarin kita juga nggak komen, Ye. Iya, Dok. Aman di sini. Ye. 9223 produk jasa, udah ada barangnya kemarin juga, Dok, kita periksa. Iya. 9224 haki mintanya 10, Iya. sediakan 35 jadi lebih dari yang Mhm. ditargetkan. Oke. Fix, Dok, ya. Udah yang LKPS, Dok, ya. Berarti minor aja Ya, ya pegang. monggo. Saya serahkan ke teman-teman untuk yang RED. Karena teman-teman yang baca, saya tadi baru baca punyanya MIPA. Dok, mohon maaf, ini ada teman dari kriteria 3 minta direview kembali. Dia mau ada yang bertanya. Silakan Mbak Hasna. Kriteria 3 ya. Ya Mbak, sebentar. 3. Yang 3 yang tidak sinkronnya dimaksud yang di mana tadi? Yang 3. Ya. Bukan, Yang 3. bukan tidak sinkron, maksud saya mohon dipastikan dia sinkron antara tabel penerimaan mahasiswa dengan tabel yang lulus. Jadi irisan antara tahun ini nanti mohon dipastikan. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau lulusan untuk TS itu adalah data TS-1 ditambah dengan mahasiswa baru di TS, baru dikurangi mahasiswa reguler total body di TS. Jadi mohon dipastikan angkanya match dengan yang di belakang, yang di tabel mahasiswa yang keluar itu maksudnya. Yang di TS -3 kan sudah match ya. Kemarin kalau nggak salah, yang rumus kami untuk menghitung jumlah total mahasiswa reguler ini adalah jumlah mahasiswa di tahun. Misalkan untuk menghitung yang TS-3 berarti jumlah mahasiswa di TS-4 ditambah dengan yang masuk di TS-3 tersebut dikurangi dengan dikurangi sama di ya gitu. Jadi kalau udah pas, udah itu karena kemarin saya lupa cross check data ini. Jadi mohon nanti di cross check sendiri, Ji. Jadi tadi datanya harus inline kayak gitu. Jadi mau terlihat yang bagian mana gitu. Tadi sudah saya coba cek ulang sinkron sama yang di kriteria 9. Kalau sinkron aman, cuman kemarin kan kami nggak hitung, jadi saya bilang mohon disinkronkan datanya. Kalau memang belum sinkron, berarti datanya ada yang perlu diedit. Kalau sudah sinkron ya aman kayak gitu, nggak perlu dirubah apa-apa gitu. Baik, kemudian sedikit apakah argumentasi kami ini masuk akal ya atau benar mengenai TS daya tampung di TS-2 itu turun drastis karena memang kelulusan di TS-3 itu sangat sedikit sehingga yang diterima di TS-2 itu adalah jauh berkurang dari tahun sebelumnya. Karena yang lulus kalau yang lulus yang lulus TS-3 kok sedikit sih Bu, di belakangnya banyak kayaknya tadi. Angkanya 100-an. 4,1. Sedangkan di tahun sebelumnya 2 sampai 250. Ini pas COVID banget, Dok. Nah, kalau alasannya COVID masih masuk akal. Jadi kalau alasannya karena jumlah lulusan,
Ya karena jumlah lulusan pada situ mungkin dipengaruhi oleh COVID juga. Mungkin pakai itu aja mungkin alasannya, Ji. Tapi Oke, di aku satu tetap naik dia meskipun COVID, Bu Dokter. Ji? Meskipun COVID tetap naik. Ya monggo, ini kan yang akan menjawab kan prodi ya. Jadi di laporannya nanti ada. Jadi kalau misalnya usulannya jadi disebabkan penurunan itu karena memang ada permintaan prodi karena ada jumlah lulusannya yang kurang misalnya, ya tidak jadi masalah. Sehingga nanti berarti data yang sama harus dilampirkan untuk usulan di setiap tahunnya. Kenapa mintanya tetap segitu? Jadi kan berarti faktor utamanya adalah data lulusan. Jadi nggak jadi masalah. Karena nanti yang akan mempertanggungjawabkan adalah prodi. Kami cuma ngingatin aja, mohon dicari alasannya kenapa 2000 TS-2 itu dia turun sekitar berapa orang tuh? 80. 80 orang ya. Ya, 80 orang turun. Jadi mohon disiapkan alasannya. Nah, alasan ini harusnya tergambar di LED-nya. Itu aja sih yang kita maksudkan kayak seperti itu. Oke, Bu Dokter. Kedua alasan tersebut sudah ada di LED. Baik kondisi COVID Mm-mm. atau kondisi lulusan tersebut. Terima kasih, Bu Dokter. Di Deal ya Dok untuk LKPS ya Dok, untuk PGSD. lanjut ke LED aja. LED-nya ini oh iya nanti dia nggak bilang WA saya. LED-nya kemarin untuk yang UPPS itu perlu tetap ditambahkan indikator untuk visioner, jelas dan sebagainya itu Dok. Bu Dita boleh mohon izin? Iya, boleh. Terkait kriteria 8 yang tadi sempat dibahas JKPS-nya. 8 ya, 8. Oke, Niki itu Jadi di sini di kriteria 8 itu memang di laporannya itu tidak mencantumkan nama mahasiswa yang dilibatkan dan itu memang sudah sesuai atau memenuhi di atas 75% pelibatan mahasiswa. Apakah itu tetap harus dicantumkan nama mahasiswanya? yang ini udah memenuhi berapa? 75% keterlibatan mahasiswa di dalam pengabdian ya, ya Mbak ya? Sudah memenuhi di atas 75%. Jadi Kalau saya menyesuaikan laporannya. Oke, berarti yang bagian kosong ini menurut Karena itu luar negeri, saya urutkan pendanaan luar negeri. Oh, yang ini ya, yang ini. Ya, Yang pendanaan luar negeri seperti dari ini. inovasi itu. Ini kemarin nggak ada ininya ya, nggak melibatkan mahasiswa di dalam kegiatan kayak misalnya di Tidak pengambilan ada, data itu memang enggak ya? tidak ada pelibatan mahasiswa. Yang enumerator ini kan untuk inovasi itu kemarin kayaknya ada mahasiswa yang jadi ini ya, enumerator ya. Tapi di laporannya tidak ada buktinya, Mbak. Kalau tabel yang ini kan sebenarnya tidak dilihat adanya internasional, nasional, karena nggak ada keterangan kolomnya ini internasional, nasional, ataukah kemudian dari internal PT. Tabel yang ini terutama yang mau dilihat itu adalah keterlibatan mahasiswa dalam PKM. Mungkin urutannya bagusnya ditampilkan dulu yang ada mahasiswanya. Yang lainnya nanti disampaikan bahwa ada PKM-PKPM yang kemudian tidak melibatkan mahasiswa. Nah, jadi ada dua hal yang bisa diinikan ketika kemudian ada PKM yang tidak melibatkan mahasiswa. Nanti akan ditanya bagaimana SOP atau pedoman terkait dengan pelibatan mahasiswa dalam pengabdian dosen. Nah, nanti untuk yang dari prodi menjawabnya adalah yang diwajibkan untuk melibatkan mahasiswa itu adalah penelitian yang pembiayaannya adalah dari BIPA BLU RAM misalnya. Sementara yang pembiayaan dari luar, kami tergantung dari bagaimana pemberi pembiayaan itu mengaturnya, sehingga tidak bisa kemudian memasukkan mahasiswa kalau memang dari aturan dari yang memberikan pendanaan itu misalnya tidak memperbolehkan keterlibatan mahasiswa misalnya.
Jadi dijawabnya seperti itu. Nah, kalau urutan ini mencari pertanyaan dulu dari asesornya. Jadi dibalik aja urutannya. Karena kan ini juga nggak ada urutannya dengan bahwa ini ada kolom nasional, internasional, kan sudah ada di depan dia. Ada di tabel pengabdiannya. Jadi kalau usul saya seperti itu. Baik, Dok, terima kasih. Oke. Supaya nggak jomplang gini Dok ya, di awal nggak ada apa-apa, nggak ada mahasiswanya. Ya, jadi yang ada mahasiswanya aja dulu diinikan, nanti yang itu nanti di bawah nanti akan ditanya, nanti itu di LED pasti akan ditanya, harus kita jawab. Jadi kenapa ada pengabdian yang tidak ada keterlibatan mahasiswa? Disitulah nanti dijawab pada saat diwawancarai seperti itu. Oke. Oke. Mbak, terus ini yang poin 78 ini dosen pembimbing lapangan kampus mengajar. Ini judul pengabdiannya, ini kan diminta judul pengabdian nih di sini. Iya, betul, betul. Apakah nggak sebaiknya direvisi di bagian ini misalnya pendampingan peningkatan literasi dan numerasi melalui program kampus mengajar angkatan 5 gitu, supaya dia nggak begini judulnya. Karena judul yang diminta di sini. Iya. Nomor 78. Ya, Oke, 78. Mbak Dit, dicatat masukannya. Terima kasih. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu tim PGSD terkait ini? Ada yang belum dipahami, mungkin mumpung ada Dr. Nur di sini, jadi silahkan bertanya yang tidak dipahami. Kalau tidak ada, Untuk LED-nya kemarin yang kan kita udah nyepakatin untuk yang poin A ya, yang pada saat matematika kemarin ya. Iya, Udah Dok. di-share gitu teman-teman. Mbak Nung yang dari matematika kemarin itu Mbak Nung. Iya, sampun niki, Dok. Oke, thank you. Aman. Dirubah kok semua termasuk catatan indikator dan kawan-kawannya. Nah, Jadi ini sudah- Dok udah dimasukkan Dok. Yang masukan untuk matematika kemarin. Mbak Dita, izin Mbak Dita. Oke, silakan Mbak Nis, monggo. Itu kan sudah dimasukkan ya. Terus coba ke bawah lagi dikit Mbak Dita. Ke bawah. Nah, yang poin realistisnya ini sudah ada angka ketercapaiannya juga. Hanya saja ini supaya valid gitu ya, perlu dituangkan dalam laporan. Nah, kan sudah ada laporan Renstra ya. Mungkin bisa diselipkan di situ aja gitu Mbak Dit. Ini Angka ini, Oke, biar baik. ada dasarnya gitu. Baik, Mbak Nis. Oke. Menyelipkan angka persentase ini di dalam Renstra Mbak Nis ya. Sama indikatornya, indikator mana aja yang udah tercapai sehingga muncul angka 83% dan 100% itu gitu. Oke. Mbak Nung aman? Gimana? Aman, siap. Aman, siap, mantap. Ini kan ya se-FKIP berarti ya. Iya. Nanti dokumennya berubah se-FKIP. Oke. Mbak Nis? Iya mungkin Mbak Dita izin. Jadi kan kalau di ini sama sih di semua prodi juga terkait yang masa studinya ya. Jadi di dokumen turunannya yang ditautkan itu ada beberapa nomor ya dari nomor 600 berapa itu masa studinya kurang dari 2 tahun. Nah, apakah itu mahasiswanya memang S1 atau S2? Jadi mungkin rekomendasinya bisa dibedakan saja karena kan di FKIP itu ada 2 bidang keilmuan ya, maksudnya ada yang level S1 sama S2 kayak gitu. Mungkin kalau memang masih memungkinkan bisa dipisah gitu. IPK rata-rata S1, IPK rata-rata S2. Nah, terakhir ngelihat di yang dokumennya yang di S2 bahasa Inggris, mereka menautkan dua level gitu yang ada S1 sama S2-nya. Oke. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Rani, karena di LKPS-nya kan tabel yang masuk untuk yang S1 itu hanya tabel S1 ya. Sementara untuk S2 tabelnya adalah tabel S2 saja gitu kan, J?
Jadi mungkin untuk amannya lebih bagus nulisnya adalah yang tadi yang dibilang sama Mbak Rani, dibedakan antara S1 dengan S2, sehingga nanti kalau untuk yang ya S2 ya S2 aja yang dibahas kayak gitu, kalau S1 S1 aja dibahas. Atau kalau mau dimasukkan dua-duanya udah bisa mewakili, jangan disatukan memang. Saya setuju dengan disampaikan tadi. Berarti ini levelnya UPPS Dok ya yang merubah bagian yang ini jadi Ya, untuk levelnya UPPS yang berubah. Kalau levelnya ini nggak berubah, mungkin dari data yang sudah ada aja nanti dipilah gitu, seperti katanya Mbak Rani tadi. Oke Dok. Ini surprise. Mbak Nis. Ya, ini untuk tentang penjaminan mutu di UPPS ini yang diceritakan di sini tentang penjaminan mutu oleh LPMPP. Sedangkan pas di kriteria 2 nanti itu yang diceritakan adalah penjaminan mutu di apa dokumen-dokumen mutunya FKIP sendiri karena memang sudah ada kan ya dokumen mutunya FKIP. Nah, kenapa yang bagian ini kok nggak menceritakan tentang dokumen SPMI-nya FKIP saja gitu? Mbak Dita, saran saya menceritakan yang kalaupun mau menceritakan di LPM yang di level UNRAM, tapi tetap diceritakan juga yang di FKIP-nya sendiri gitu. Kan levelnya memang UPPS kan ya? Iya betul. Hmm. Kemudian, oh iya, di link yang itu Mbak Dita, di link yang di dokumen SPMI-nya itu tulisan B dokumen SPMI itu kalau diklik itu yang atas. Nah, itu ngelinknya di situ ada dokumen SPMI FKIP tahun 2019. Nah, itu tahun 2019, kemudian bawahnya itu dokumen SPMI FKIP tahun 2021-2025, revisi tahun 2023. Nah, jadi ada yang hilang, yang dokumen SPMI FKIP tahun 2021-2025 yang sebelum revisi 2023. Apa mungkin supaya tidak menimbulkan pertanyaan sekalian yang 2019 juga nggak usah ditampilkan gitu Mbak Dita di Berarti bagian ini dihapus saja Mbak ya? betul. Oh, diarsip dulu dah. Di Sini. biar jadi dokumen yang terakhir aja yang dimunculkan di sini. Oke. Dan ini diarsip aja dulu sementara ini bagian yang ini untuk 2019. Ya, gitu Mbak Dis ya? Ya, betul. Oke. Mbak ini ada orang GPM enggak Mbak? Biar itu kamu kan mengambilnya di link GPM nih Mbak. Iya, nggak ada. Kebetulan Mbak Dita kan GPM. iya. Nanti saya ini Mbak Nung, malah saya arsip aja bagian itu. Kita hilangkan dari tampilan dulu yang bagian 2019 ini. Maksudnya tadi tuh saya bilang nggak ada itu nggak ada ketuanya di sini, tapi nanti akan saya sampaikan kepada beliau. Oke ya. Lanjut Mbak Dita. Nah, ini sama juga ini yang diceritakan penetapan standarnya LPMPP, padahal FKIP kan sudah punya standarnya sendiri. Ya, mungkin bisa diceritakan juga yang tentang penetapan standar di FKIP, pelaksanaan standar di FKIP, pokoknya proses-proses yang di FKIP-nya sendiri gitu. Oke, lanjut. Nah, ini sebenarnya yang melakukan pengendalian GPM. pimpinan ya Mbak Dita ya, bukan LPMPP atau GPMF-nya, tapi pimpinan yang melakukan pengendalian hasil evaluasi yang disampaikan oleh baik LPMPP maupun GPMF gitu. Mungkin narasinya bisa diubah menjadi seperti itu dan ditambahkan juga GPMF-nya. Ini baru LPMPP aja yang muncul di sini. Kemudian di bagian laporan AMI ini, nah
laporan AMI ini yang ada AMI kurikulum dari LPMPP tahun 2022 kan ya. Mhm. Nah itu kalau kita lihat takutnya asesornya ini agak karena hanya satu ini saja dokumen AMI Tautkan. yang ditautkan begitu. Kalau asesornya membaca nanti di bagian kesimpulan kemudian tindak lanjut itu sebenarnya tertulisnya adalah bisa dicoba diklik Mbak Dita, minta tolong yang bagian komentar saya. Ini. Iya udah nggak apa di situ boleh. Ini. Ya, boleh di situ. Nah, itu ada tertulis GPMF tidak melakukan proses PPEPP. Di bagian kesimpulannya Mbak Dita. Paling bawah ya berarti. Iya. Nggak terlalu bawah sih kayaknya Mbak Dita. Lampiran. Sebelumnya lampiran. Kok lama ya? Nggak kebuka-buka Mbak Nis. Ya. Mungkin bisa dilihat di komentar saya aja kalau gitu Mbak Dita. Oke, ini. Nah, ya itu tertulisnya GPMF tidak melakukan proses PPEPP dengan baik, khususnya dalam proses pengendalian dan peningkatan. Nah, ini bahasanya agak terlalu menjatuhkan GPMF menurut saya gitu. Jadi semisal bisa diubah, diedit siapa yang punya file Word-nya sepertinya Prof. Arif mungkin Mbak Dita Pak bisa Ervan, Mbak Nung ada nggak Pak Ervan di sini Mbak Nung? Yang punya akses ke website. Gimana Mbak? Pak Ervan ada di dalam grup ini, di dalam Zoom? Kayaknya tidak ikut. GPM itu yang punya akses ke websitenya itu Pak Ervan Mbak Nis. Jadi beliau aja yang punya akunnya, jadi bisa merubah. Ini laporan AMI-nya kalau nggak salah itu dari LPMPP yang lalu gitu Mbak Dita. Jadi saya nggak tahu sih apa LPMPP ataukah dari GPM FKIP-nya. Intinya kalau bisa diedit sedikit gitu bagian kesimpulannya itu, akar permasalahannya itu supaya jangan terlalu menyalahkan GPMF-nya gitu. Apalagi yang bagian pengendalian peningkatan kan sebenarnya ranahnya pimpinan ya, lebih ke ranahnya pimpinan. Iya. Mungkin nggak usah disebutkan subjeknya, bisa langsung ke akar permasalahannya. Sudah saya kasih catatan di komentar tadi itu juga. Masih atas lagi kayaknya Mbak Dita. Terus atas lagi sebelum lampiran. Masih atas terus Mbak. Nah, ini akar permasalahan yang nomor 5, GPMF tidak melaksanakan PPEPP dengan baik. Ada saya kasih sarannya ya di situ. Di sini. Bisa dibuka lagi komentar saya mungkin Mbak Dita. Yang ini Mbak Nis. Di bawahnya, yang di bagian bawahnya. Bawah lagi. Nah itu mungkin nggak usah disebutkan GPMF-nya gitu, langsung sebut akar masalahnya, misalnya tidak tersedianya SOP, tidak terdokumentasinya proses RTM gitu. Jadi tidak aja Mbak Dita. Menyebut GPM ya. Ini aja yang karena
langsung ke prosesnya aja. Berarti ini nanti semua laporan AMI yang digunakan oleh semua prodi di FKIP linknya satu yang sudah direvisi berarti AMI-nya Mbak Nis. Iya. Bentar. Ini Atau tadi yang nggak ada evaluasinya itu yang mana? Nis? bukan nggak ada evaluasinya dok. Laporan AMI yang ditautkan itu hanya satu laporan AMI-nya dok, yaitu laporan AMI kurikulum tahun 2022 oleh LPMPP. Nah, di akar masalahnya itu tertulisnya GPMF tidak melakukan PPEPP gitu dok, tidak melakukan PPEPP dengan baik. Kayaknya Oh, agak jangan kalau itu iya kalau itu bahasanya. poinnya langsung jatuh kedua itu nggak akan ada Hmm. poin yang kemudian dapat 4 apapun LKPS-nya yang bagus tadi itu kalau kemudian dikatakan demikian. Jadi kalau untuk yang evaluasi dan pengendalian itu tidak harus modelnya AMI, kan ada evaluasi kepuasan, ada Ini evaluasi dok, Renstra pilar ininya. dok izin, sebenarnya Gitu. bukan di LED-nya tertulisnya dok, tapi di laporan AMI-nya tertulisnya demikian gitu, dan laporan AMI-nya itu hanya ada satu. Takutnya asesornya karena laporan AMI-nya hanya satu, benar-benar dibaca gitu laporan AMI-nya dok. Iya, pasti benar-benar dibaca. Nah, Mungkin itu nah di laporannya laporan tolong AMI-nya diinikan. itu kalau bisa Heeh. diedit gitu, nggih. Langsung ke Bu Latifah aja mungkin untuk ininya, untuk laporan Nggih. AMI-nya itu gimana ininya jangan dirubah di bawah mungkin ya karena itu kan ada kopnya karena stempelnya LPMPP nggih. Ya, jadi yang Iya. merubah RPMPP dok ya. Ya, Iya, jadi mohon diinikan aja memahami ya tapi terkait minta dengan tolong SPMI itu minta tidak harus kemudian modelnya AMI ketika kemudian dipaksakan harus AMI sementara nggak ada. Nah, itu membuktikan kita tidak melaksanakan evaluasi. Kalau nggak ada evaluasi pasti di bawahnya nggak ada. Poin kita pasti maksimal 2 itu di poin manapun. Jadi mohon diinikan, disesuaikan narasinya. Jadi mungkin laporan SPMI ini, usul saya nih, selain mengedit ini, ya itu disampaikan evaluasi-evaluasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa SPMI-nya itu jalan gitu loh. Kan ada evaluasi kepuasan, itu disebutin semua karena itu kan bagian dari proses evaluasi di penjaminan mutu kan. Dok, kalau Gitu. misalnya ini pada bagian ini kan yang disebut adalah laporan SPMI. Sebenarnya kan ada laporan evaluasi ketercapaian indikator SPMI ada 3 tahun sudah dibuat. Iya, itu Jadi bisa misalnya dipakai. Kenapa kok? Lalu dia membuat pernyataan. ini ya dok, Ya, lapor saya di Bang Rahmat suaranya ini. berarti ini nanti Mbak Nung laporan evaluasi SPMI selama 3 tahun sudah ada kok itu. Tinggal ditautkan untuk yang ini ya. Jadi untuk mengganti AMI supaya nggak terlalu riskan kentara karena di situ ada pernyataan nomor 5 yang menyatakan bahwa GPM tidak melakukan pengendalian dan peningkatan itu tadi. Gimana dok kalau gitu aja? Ya pilihannya ada 2, itu ditambah atau kemudian laporan AMI-nya itu dihilangkan poin 5 seperti katanya Anissa tadi. Poin 5-nya dihilangkan, poin 1, 2, 3, 4-nya dibiarkan saja. Yang penting nanti tindak lanjutnya terlihat di tabel bagian tindak lanjutnya itu loh. Itu kan ada bagian pengendalian, ada bagian tindak lanjut yang di LED-nya itu dipastikan dia dibahas di situ. Disesuaikan dengan ini ya. Oke, Mbak Nung gimana? Oke, siap. Sudah Oke. dicatat. Mbak Nis? Lanjut? Oke Mbak Dita lanjut Mbak Dita. Oke. Itu semua masih tentang yang tadi laporan AMI tadi. Oke, sekarang ke kriteria 1. Lanjut terus Mbak Dit. Ini ditambahkan sosialisasinya juga kepada mahasiswa baru lewat PKKMB, kemudian lewat orientasi dosen dan tendik baru, kemudian lewat dokumen-dokumen resmi juga VMTS-nya disosialisasikan lewat media-media itu juga. Lanjut Mbak Dit. Oke. Sepertinya sudah untuk kriteria 1.
Lanjut di kriteria 2. Nih, Mbak Nis. Nah, ini laporan Monef, Renstra, dan Renov ini yang tahun 2023 belum masuk ke foldernya itu, Mbak Dita. Kemudian Oke. kemudian kesimpulan dan RTL-nya sebenarnya ini sudah ada gitu subjudul kesimpulan dan rencana tindak lanjut, tapi isinya sama setiap tahun, general gitu modelnya. Kalau bisa dibuat lebih spesifik, sesuai misalnya tahun 2023 ada perbaikan apa gitu. Nah, itu berarti dimasukkan ke RTL-nya laporan tahun 2022 gitu. Jadi biar kelihatan ada perbaikan di tahun berikutnya dan sudah dilakukan. Biar nggak terlalu general gitu Mbak Tita, kesimpulan dan RTL di laporan evaluasi Renstra dan Renovnya. Dan biar nggak sama setiap tahunnya. Oke, berarti yang sudah terlaksana di 2023 itu sebenarnya bisa jadi Masukkan bagian ke dari 2022. tindak lanjut di laporan 2022. Betul, Oke. gitu. Kemudian yang laporan capaian IKU itu hanya ada tabel capaiannya, nggak ada rencana tindak lanjutnya. Nah, tolong ditambahkan juga rencana tindak lanjut di laporan itu gitu. Dan sama tahun 2023-nya juga belum ada. Berarti hanya mentok 2022 di sini ya Mbak Manis ya? Betul, ya. Oke, lanjut. Nah, ini itu sudah ada link surveinya, link instrumennya. Minta tolong ditautkan juga hasil surveinya. Lanjut lagi. Kerjasama. Ada ya Mbak Nis? Ya, habis kayaknya Mbak Dita. Ya, sudah habis. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nis. Ini berarti 34. Ini Mbak Ran nggak ada catatan di sini ya? Nih Mbak Ran. Nah, yang ini tadi kesepakatannya memang ditulisnya sesuai dengan yang mahasiswa masuk ya Mbak ya? Bukan yang student body kan, total student body yang di kolom kelima ini kan ya? Iya, ini sesuai dengan karena yang ditanyakan adalah mahasiswa dalam negeri. Oke, ya. Ya berarti next Mbak, nggak jadi. Evaluasi. Nah, ini di semua laporan sih yang dipakai sama UPPS. Jadi di laporannya itu ada tulisannya terkait temuan audit, padahal di covernya itu terkait laporan monitoring dan evaluasi. Nanti mungkin usul saja untuk kedepannya diedit ya, karena kan di linknya itu adalah folder. Nanti bisa diedit hasil auditnya diganti jadi hasil monitoring aja ataupun hasil monef seperti itu. Karena kan levelnya monef sama audit beda ya. Oke, next. Nah ini kemudian untuk tindak lanjutnya kalau memang sudah dilaksanakan bisa ditambahkan terkait bukti tindak lanjutnya. Misalnya terkait yang tahun 2021 ini kan mengadakan seminar nasional yang mungkin bisa ditautkan beritanya ataupun ada laporan pelaksanaan kegiatannya. Seperti itu. Itu typo saja, bahasa Inggris. Canceling. Next. Nah ini yang evaluasi ini typo di numberingnya ya. Tadi kalau nggak salah di atasnya 3 titik berapa gitu. 3.22 berarti 3.23 ya harusnya bukan 3.21. Oke, next. Ini Mbak Ran? Ini sama kayak di laporan yang tadi di atas. Ada tulisan di daftar isinya itu hasil audit, padahal kan monef. Iya.
ini juga sama terkait yang bukti turunan tindak lanjut yang sudah dilaksanakan. Mohon disiapkan. Kriteria 4. Sebentar Mbak, oke. Nah di sini di beban kerja dosen tetapnya itu bukti turunannya kan berupa LKD ya. Nah di LKD itu ada beban lebih di tabelnya. Apakah itu bisa dijadikan acuan? Karena kan di sini tulisannya jumlah beban SKS-nya around 12 sampai 16 kayak gitu. Tapi di LKD-nya itu ada yang sampai 40-an gitu SKS beban lebihnya. Nah ini mungkin juga minta saran dari Dokter Nur. Berarti itu bukti LKD-nya itu perlu diedit dok atau seperti apa? Ya, untuk DTPS. Nggih. Kalau di ini disesuaikan dengan tabel LKPS-nya dong. Ya, berarti kan kalau misalnya buktinya kita LKD sister itu kan masih ada beban lebih ya, berarti beban lebihnya perlu diedit untuk dihilangkan gitu ya dok ya, Iya, disesuaikan betul, sama jumlah betul, yang betul. ditautkan ini ya. Jadi lampirannya nanti harus disesuaikan dengan yang tertulis di situ teman-teman. Jadi jangan langsung ambil kemudian itu diklaim untuk diinikan. Jadi itu harus ada proses editing. Ya. Nggih. Titip ya Mbak Ida. Mohon Gimana maaf, Mbak Nung? Dok, itu diedit dokumennya? Dokumen tuh Ini isian BKD-nya. Nggak bisa dok, itu kan udah lewat. Kalau beban lebih dia Nggak langsung. bisa. Hah? Nah, kayaknya nanti kalau saya kemarin iniin. pada Nanti saya cari. PDF Nanti ya. saya carikan dulu di fakultas itu ada isian BKD Serdos yang tidak online itu bisa diisi di situ. Oh, bukan dari sistem. Ya, bukan dari sistem, kita buat sendiri nanti di print out seperti yang di Oh sistem ya, itu. oke. Oke dok, terima kasih. Oke, berarti Oke. kalau ini folder berarti bisa aman ya. Nanti diganti buktinya Mbak Nung ya. Ya, betul, diganti isinya aja nih. Nggih, dok. Oke. Kemudian yang ini ya, jumlah SKS pembelajarannya ya disesuaikan antara bukti turunannya yang di 4.125. Jadi kan ada yang sama di DKPS-nya, ada yang jumlahnya 12, tapi di yang poin 4.125-nya itu jumlahnya nggak sebanyak itu gitu. Tadi komentarnya sama kayak di file DKPS-nya Mbak Nung. Oh, enggak. Boleh saya masuk bentar? Nggih, Pak, monggo. Oke, ini terkait dengan yang ini. Nah, yang di LKD itu kan dia misalnya Prof dari ini dia ngajar di S1 dan S2 atau di prodi lain. Nah, itu kan langsung dia SKS-nya terkumpul di situ ya. Bagaimana kita bisa mengecek bahwa yang kesesuaian antara tabel yang ini dengan yang di atas tadi? Nanti kita sesuaikan dengan di BKD-nya aja, Pak. Jadi BKD-nya ini kan juga. Oh, berarti Nanti di BKD-nya BKD-nya nanti. Nah, BKD yang dibuat ulang. juga nanti apakah khusus untuk yang PGSD aja nanti kita buat atau sesuai dengan yang itu? Oh iya. Dibuatkan untuk PGSD aja, sesuai dengan kebutuhan prodi aja biar nggak ini kan asesornya beda kan ya. Nggak saling ngelirik dokumen. Misalnya, oh dokter ini, dosen ini gini, ini enggak. Nanti kita buat untuk PGSD, kita buat PGSD. Nanti untuk PKN, kita buat PKN. Oh enggak. Nah terkait ini misalnya Prof Sukardi itu ngajar di PGSD dan ngajar beberapa prodi. Nah misalnya di PGSD hanya mendapatkan 3 SKS saja untuk ini. Berarti untuk itu kan rentangnya 12 sampai 16 nanti gimana kita mengakalinya, Prof? Nanti gini, yang pertama kan kita kejar dulu yang tabel yang di atasnya itu, yang tabel yang EWMP-nya Niki. Nah dari EWMP-nya itu nanti yang kemudian kita breakdown ke tabel yang Niki, ke mengajarnya Niki. Oh siap. Ya. Siap. Jadi misalnya berapa yang kemudian memang dia ngajar di PGSD, berarti sisanya baru kita ambil di prodi asalnya, di sosiologi misalnya seperti itu. Tapi kalau dia sudah penuh di PGSD, ya kita nggak perlu ngambil di prodi yang lain, agar dia sesuai dengan tabel pengajaran yang ada di atas itu, di tabel sebelumnya. Oke. Kemudian yang prestasi dosen ini sama ya, yang bisa diedit sama seperti DKPS-nya tadi ya.
terkait urutannya mana yang bisa diklaim di matriks kayak seperti itu. Oke, kalau yang pengembangan kompetensi dosen juga tadi terkait tahunnya ya, ketika di DKPS-nya dirubah, jangan lupa di LED juga diubah. Next, Mbak. Oke, untuk tindak lanjutnya sama ya, ini kan baru berupa redaksi-redaksi kayak gitu di tahun 2021, 2022. Mohon ditambahkan juga terkait bukti pelaksanaannya. Tendik Mbak Ran. Ya, yang tendik juga sama, ini belum ada link laporan evaluasinya, tapi sudah ada aspek yang dievaluasi, kelebihan, kelemahannya. Mungkin nanti kalau emang akan ditambahkan, mungkin bisa ditambahkan link folder saja, seperti itu. Nah, ini idem juga sama yang ditindaklanjutnya. Next, Mbak. Oke. Nah, ini juga kan ada upaya tindak lanjutnya yang sudah terlaksana tahun 2022, 2023. Jika memang ada bukti laporannya ataupun misalnya tindak lanjutnya adanya sistem dan lain sebagainya, itu bisa ditautkan juga. Next. Itu aja dari kriteria 3 sama 4. Adakah yang ingin ditanyakan Bapak Ibu terkait kriteria 3 dan 4 yang sudah dibahas baru saja? Pak Ibrahim, ada yang masih ingin ditanyakan? Oke, cukup. Oke, kalau gitu kita lanjut ke kriteria keuangan. Ini kemarin nggak ada masalah karena di bagian target pemenuhan standar biaya operasi BOP, biaya penelitian, pengabdian maupun publikasi sudah mencukupi dan lebih di atas standar yang ditetapkan. Nah, hanya saja ini di bagian ini masing-masing judul yang ada yang diklaim di penelitian penyumbang dana ini mohon ditautkan laporannya yang di sana itu tertera nominal dana yang diklaim di tabel ini 10 juta. Itu kan biasanya kalau di laporan PNBP itu di halaman pengesahan ada kan nominal uangnya. Nah, itu terlihat di situ. Jadi mohon masing-masing judul ini ditautkan dengan laporan penelitiannya yang tercantum besaran dana yang diklaim. Itu. Kalau yang penelitian itu juga, pengabdian juga seperti itu. Jadi kalau misalnya ada pengabdian PNBP atau pengabdian mandiri, itu pasti di halaman pengesahannya itu ada nominal dana atau besaran dana yang diklaim. Nah, nanti untuk sinkronisasi jumlah dana yang dituliskan di tabel sama jumlah dana yang tertera di laporan itu dia sama. Sebagai bukti bahwa memang dananya sebesar itu gitu. Nah, terus kemudian ini juga evaluasinya sudah ditautkan terkait dengan ini hasil evaluasi keuangannya. Di tindak lanjutnya sudah dicantumkan ini ya, laporan evaluasi keuangan triwulan selama 3,5 tahun. Coba saya cek. Ini kemarin sudah saya lihat ini. Oh, ini. Ya, jadi nggak ada masalah di sini. Untuk keuangannya. Kemudian Sarpras juga dari kebijakan sampai pelaksanaan Sarpras juga nggak ada masalah. Kemarin saya cek, saya tidak menemukan sesuatu hal yang bermasalah di sini. Evaluasinya juga sudah ditautkan, termasuk dengan tindak lanjutnya. Nah, itu juga sistem yang baru itu bisa juga dicantumkan di situ yang Simarta, sistem rumah tangga tentang
pinjam meminjam sarana prasarana yang dimiliki oleh Universitas Mataram itu siapa namanya, Simarta ya. Itu juga bisa dijadikan sistem informasi terintegrasi gitu untuk yang kriteria keuangannya. Kemudian yang pendidikan itu dokumen kurikulum yang ditautkan itu masih dalam format Betul Mbak Dita, Google betul. Doc. Itu belum Ya. diedit, belum Oh dikompilasi. iya benar. Nanti Betul kalau Mbak. sudah final di PDF-kan aja. Ya, siap. Heeh. Karena bisa saja dirubah gitu loh. Kalau misalnya saya iseng kita rubah, enggak sih saya rubah. Iya, nanti kalau dokumen finalnya sambil menyambut AL itu dalam bentuk PDF aja dokumennya. Terus kemudian ini tabel ini ada nomor dan judul Oke. tabelnya. Jadi ditambahkan aja sedikit Mbak Nung nanti ya. Ya, siap. Oke. Terus RPS sudah nggak ada masalah di kriteria 6. Nanti RPS-nya itu kan jadi satu dan yang terintegrasi dengan hasil penelitian itu jadi satu Mbak Nung ya. Jadi Ya, bisa betul. diklaim untuk Jadi bagian ini dan itu ya. Ya. Integrasi. Ya. Ya, terus kemudian Mbak Nung ini kan bentuk dukungan UPPS terhadap Ya. pengembangan kurikulum ini kan misalnya ada kegiatan rekonstruksi kurikulum nih. Pasti Anggarannya belum masuk di segitu. laporannya. Ya. Ya. Betul. Itu ada laporannya. Laporannya ada tapi anggarannya belum ada. Betul. Itu ada biasanya di TOR yang diajukan oleh prodi ke UBD ke fakultas itu ada besaran dana 20 juta ini di TOR itu. Betul. Nanti kami segera lengkapi Mbak Dita. Mantap. Termasuk juga penyediaan pakar Pak Muntari ini dalam rangka apa kemarin kegiatannya, misalnya workshop apa gitu penyusunan rekonstruksi sama RPS RTM. Oh iya, Rekonstruksi. jadi satu juga nggak apa-apa sebenarnya pemberian dana ini untuk ini laporannya. Oke, siap. Terus kemudian juga itu aja sih yang bagian ini. Ini udah tindak lanjutnya udah, evaluasinya juga udah tadi tak cek. Terus kemudian yang pelaksanaan pembelajaran, Mbak Nung kurikulumnya itu sudah ada ini ya, pengesahan yang dari dekan kemarin sudah Sudah Mbak, tinggal dikompilasi. Sudah saya buat Mbak, selesai tinggal dikompilasi sebenarnya. Belum di PDF-kan. Jadi ini berlaku juga untuk semua prodi Bapak Ibu karena ada beberapa prodi yang kebetulan tak cek itu tidak ada pengesahannya dekan, jadi harus ada pengesahannya Pak Dekan untuk kurikulum yang ditautkan di kriteria 6 ini. Terus ini juga Mbak Nung, bagian ini Mbak Nung yang bagian paragraf ini tautkan aja dokumen RPS apa G drive-nya RPS itu loh Mbak Nung. Oke, siap. Ya itu, ini tautan untuk membuktikan bahwa memang pembelajarannya ini memenuhi persyaratan yang diminta di matriks itu. Terus ini saya lupa kemarin Mbak, saya masukin. Sudah saya buatkan folder cuma belum saya tautkan. Oke, sip. Nanti dibuatin linknya Mbak Nung? Iya sudah, ya. Sudah ada drive-nya. Lupa ditautkan saja. Oke. Mantap dah kalau gitu. Jadi tinggal di-link-kan aja ya kan masih sambil AL bisa diedit nanti ininya laporannya. Terus ini Mbak Nung mikro, pembelajaran mikro juga nggak ada. Kemarin sudah ditambahkan ya untuk praktek mikro teaching dari mahasiswa PGSD sudah tak cek ada dia nge-link ke YouTube PGSD. Mbak Nung, untuk yang ini tindak lanjut ini kan sebenarnya bisa ditautkan ke dalam dokumen ini panduan rekognisi untuk nilai pembelajaran mikro itu memang kayaknya di LPPTP itu pernah dibuatkan untuk panduan pembelajaran mikro teaching. Kalau yang di LPPTP itu hanya ada panduan mikro teaching untuk PPG, Mbak. Nggak ada yang untuk kelas reguler. Terus yang kedua sebenarnya rekognisi ini adalah nilai mikro teaching. Jadi kan masalahnya itu adalah mahasiswa yang mengkonversi
mata kuliah micro teaching dalam kegiatan KM atau AM gitu. Nah, untuk nilai micro teaching-nya sendiri itu kan nggak ada berapa sih dia dapat skor untuk mata kuliah micro teaching-nya sendiri ketika dia mengikuti program KM sama AM, hanya dia tercover bunyinya eh, SKS-nya saja yang terkoneksi, tapi nilainya tidak dicantumkan berapa standar nilai yang harus diberikan untuk mahasiswa yang mengikuti kegiatan KM atau KM untuk mata kuliah micro teaching, itu yang belum ada di dalam pedomannya. Berarti perlu dipastikan lagi di dalam pedoman itu ya terkait berapa interval nilai dia akan dapat A, B, C itu ya terkait Iya, dengan betul, untuk nilai mikronya ini tidak ada. Oh ya berarti ini jadi tindak lanjut ya. Tapi ini Iya. tahun 2023 Mbak Nur. Makanya Kalau sebenarnya ini sekarang bahasanya perlu menyusun. Artinya sebenarnya saya maksudnya itu adalah mau menyampaikan ini ke dalam rekomendasi usulan gitu loh Mbak. Jadi tapi belum terlaksana dalam bentuk panduan, tapi lebih kepada usulan saja, mengusulkan gitu. Karena memang sampai sekarang belum ada panduan yang terkait dengan rekomendasi nilai mata kuliah micro teaching. Iya. Nanti takutnya kalau misalnya tahun 2023 ini disebut sebagai tindak lanjut, berarti kan sudah lewat nih 2023. Nggih. Kalau Itu misalnya sebaiknya gimana, asesor Mbak? ditagih gitu, ini kan Nggih. 2023 sekarang sudah 2024 berarti kan usulan sebagai bentuk tindak lanjut dari pembelajaran mikro itu harusnya sudah ada dong gitu. Gimana Mbak Nur? Oke. Jadi sebaiknya bagaimana kira-kira menurut Mbak gitu? Kalau sebaiknya dengan kondisi yang seperti itu gitu. Apakah saya di sini merubah kalimat redaksi tindak lanjutnya atau bagaimana? Bagaimana Dok enaknya ini supaya tidak apa ya? Kalau saya kalimat di sini larinya adalah mensosialisasikan panduan ini tahun 2023. Jadi di atas itu dianggap sudah tersusun. Oke Dok, siap. Ya, jadi ini bagiannya disosialisasikan di 2023-nya. Jadi yang di atas itu tahun sebelumnya sudah tersusun mungkin di akhir tahun ajar 2022 misalnya kayak gitu. Oke, siap Dok. Itu aja Mbak Nung. Ada pencerahan. Terus untuk pembimbingan mahasiswa ini kartu kontrolnya ini belum semua dosen dimasukin ya Mbak Nung? Ya Mbak, saya sudah berkoar-koar tapi sepertinya memang dosen-dosennya masih pada sibuk Mbak. Oh iya, nanti Bapak Ibu Ya. mungkin lewat Ibu Kaprodi bisa mengumumkan Ya. bahwa untuk kartu kontrolnya itu nanti dikumpulkan ke Mbak Nunung supaya bisa ditautkan gitu. Karena tak cek itu hanya beberapa dosen-dosen muda yang ada di situ gitu, hanya berapa, 10-an ya yang ini. Oke, kalau SK-nya kayaknya sudah Mbak Dita tak masukin Oh iya, kayaknya. entar dulu tak cek, mungkin saya terlewat Mbak Nung. Nggih. Sudah saya masukkan. Oh SK dosen, oh iya benar Mbak Nung, maaf saya yang Nggih. ini berarti tak edit aja. Kartu kontrol aja berarti. Ya, kartu kontrolnya masih minim. Iya benar. Nanti kalau misalnya ditanya, kenapa ini hanya beberapa orang aja yang ada kartu kontrolnya, berarti yang lain tidak pernah melakukan, tidak mencatat atau tidak terkontrol ininya ketika melakukan bimbingan PA gitu. Wah, jadi bahaya nanti. Terus magang. Dosen magang juga sudah ada Mbak. Oh iya benar. Ya, ini juga sudah ada buktinya. Saya sudah konfirmasi sampai ke Pak PD1 Mbak, nggak ada kartu kontrol magang. Hanya ada laporan mingguan sama laporan akhir mahasiswa, baik itu asistensi maupun PLP. Nggak ada kartu kontrol magang. Kemarin nggak jadi dibuatin Nggak nggak ada, Bu? saya buka juga saya tanya ke biologi, ke kimia, fisika, itu juga nggak ada. Berarti yang warna-warni yang di Yang setor warna-warni itu hanya kartu PA sama tugas akhir. sama tugas akhir aja ya? Oke. Berarti nanti ketika ada pertanyaan ini terkait dengan berapa banyak bimbingan, apa ya untuk bukti sebagai penunjuk bahwa memang 3 kali pertemuan. Laporan mingguannya ada, jadi setiap minggu mahasiswa menyantumkan laporannya untuk yang asistensi mengajar, kemudian ada juga laporan akhir. Laporan akhir juga disebutkan di sana. Ada Oke, coba ya, kita klik dulu ini sebagai cross check.
Oke, Mbak Nung, berarti ini asistensi mengajar masuk ke magang kependidikan, tapi tadi ada nanti dicek kembali Mbak Nung, ada di bagian, kegiatan akademik di luar perkuliahan itu ada asistensi mengajar di situ, supaya dia nggak tumpang tindih Nah gitu nah loh. itu Mbak sebenarnya yang saya agak bingung. Jadi sempat saya tanya kan terkait dengan asistensi mengajar ini Mbak, kalau saya tanya saya lihat kemarin di anunya biologi itu malah masih nyangkut ya Mbak, asistensi mengajar sama kampus mengajar, malah mayoritas itu isi kegiatannya itu aja kegiatannya. Kemudian, saya konfirmasi ke WD1 juga dibilang masih boleh masuk Mbak, makanya saya jadi bingung nih apakah memang, itu dianggap sebagai kegiatan akademik di luar perkuliahan atau bagaimana gitu. Karena kemarin itu saya nggak tahu sih tes AL sosiologi itu apa ya, yang magang kependidikan itu, atau saya yang salah dengar terkait dengan magang kependidikan itu yang bisa diklaim di magang kependidikan adalah, PLP dan juga asistensi mengajar di situ. Jadi untuk yang kegiatan akademik di luar perkuliahan itu, disesuaikan aja dengan matriks yang, permintaan matriks termasuk FGD, kemudian pertukaran mahasiswa, kalau misalnya ada dari prodi ada pertukaran mahasiswa dan lain sebagainya itu. Kemudian ada kayak kalau ada pembinaan PKM. Prodi itu kan sebenarnya bisa mengajukan dana untuk pembinaan PKM setiap tahunnya, memang disediakan gitu. Jadi, mengajukan TOR gitu dari prodi. Nah, itu termasuk juga dalam kegiatan kegiatan akademik di luar perkuliahan gitu. Cuma ya kalau misalnya, mau tetap diklaim di sini nggak apa-apa, nanti biar asesor yang memutuskan gitu, Mbak Nung. Ya Mbak, makanya saya taruh, M-nya di bawah sebenarnya sebagai cadangan aja, nanti coba Cadangan ya. yang PKM itu saya buatkan laporannya dulu. Oke. Mudahan nanti tapi udah, memenuhi ya yang kegiatan akademik di luar perkuliahan itu Kalau tanpa di AM luar sudah AM di memenuhi, luar AM? ya sudah. Sudah ya, berarti itu hanya sebagai Sudah. cadangan aja kalau Iya, misalnya nggak betul. dipakai pun masih tetap terpenuhi poin 4 ya? Tetap dapat poin 4, karena 24 kegiatan. Heeh, terus ini Mbak Nung untuk evaluasinya mana dia tadi? Pelaksanaan magang. Jadi kalau misalnya sudah ada laporan dari LPPTP terkait dengan pelaksanaan pembimbingan sebagai tindak lanjut, ini boleh ditautkan nanti dokumennya Mbak Nung. Oke, siap Masih Mbak. heeh, Ya. laporan keseluruhannya di Pak Amrullah kemarin kayaknya sudah Oke. dibuatkan ya? Oke, siap. Heeh heeh. Ini juga suasana akademik. Nah, ini kegiatan akademik di luar perkuliahan. Itu. Sama sih sebenarnya sama, LKPS tadi masukannya. Oh ya, ini bagian ini Mbak Nung, kepuasan. Coba Mbak, kayaknya sudah saya ini deh Mbak. Udah Sudah saya dimasukin ya? tautkan. sudah saya tautkan, coba 3 dilihat Mbak. tahun terakhir setiap Oke, saya semester. sudah ngambil dari yang GPM juga, termasuk bukan Ini Mbak, yang ditautin Mbak Nung? bukan Mbak, coba yang di bawah Mbak, di link yang bawah coba, apa saya salah nge-link? Nah yang itu Mbak, coba Mbak. Ini ya? Oke. Ya. Oh ya udah berarti. Oke. Berarti ini untuk 21, 22, 23, ini per semester Mbak Nung ya? Saya ngambil dari GPM ini Mbak sebenarnya. Jadi saya ngambil dari GPM, mulai dari IKL-nya sampai dengan Sarpras-nya. Ini kan yang mengakses untuk laporan evaluasi kepuasan itu kan prodi, yang bagian ini kan program studi Mbak Nung. Iya, Jadi kan kemarin ada UPM ya, UPM prodi itu yang bertugas juga kemarin dari GPM itu, sudah kita berikan ini dari GPM instrumen untuk evaluasi. Jadi Ya, yang bisa iya digunakan betul Mbak, sudah itu kami sudah sebar untuk TS. Mhm. Masih ada data TS -1 dan TS -2 sebenarnya belum ter-cover. Makanya Mhm. sekarang untuk mengantisipasi itu dulu kami masukkan data yang dari fakultas Mbak, segera kami akan coba lengkapi untuk data dari prodi. Oke. Supaya evaluasinya enggak kosong-kosong sekali. Iya benar, jadi ini memang,
program studi yang diminta Mbak Nung. Jadi kalau misalnya mau pakai, GPM, tapi yang jelas GPM itu sudah, ada PGSD di situ sebagai bentuk laporan keseluruhan dari semua program studi yang ada di UPPS itu. Iya, Mbak. Oke oke. Kayaknya udah Mbak Nung, kriteria 7. Oh iya, kalau untuk kriteria 7 sama 8 sebenarnya ini Mbak sudah saya sampaikan langsung ke teman-teman dan langsung juga Heeh. terkait ini. Jadi mungkin boleh untuk menghemat waktu boleh di-skip aja 7, 8 karena kemarin sudah langsung diiniin kok sama teman-teman. Jadi Di-skip saya ya? akan skip aja Udah nggak ya? apa-apa. Heeh. Sudah disampaikan, kalau mereka sudah tahu yang catatan-catatannya. Mungkin untuk di semua prodi temuannya itu di bukti keterlibatan mahasiswa sebenarnya di 7 dan 8 itu kan rata-rata teman menggunakan surat tugas yang stempelnya itu menggunakan stempel fakultas, tetapi stempelnya itu seperti tempelan gitu, bukan stempel asli. Jadi khawatirnya nanti asesor menganggap itu adalah suratnya tidak legal karena sangat berbeda, kontras sekali bentuk stempel dengan tanda tangannya Pak Prof. Wahab kalau tidak salah, itu di bukti tautan di dokumen surat tugas mahasiswanya gitu. Nah, kalau untuk PGZ sendiri sudah saya minta untuk ubah. Nah, tapi kalau dari beberapa prodi termasuk tadi saya mereview di PKN itu bukti dokumen keterlibatan mahasiswanya masih menggunakan sepertinya tertemplate gitu. Jadi kayak dari prodi mana ikutin gitu. Nah, bentuk stempelnya ini sama persis yang berupa tempelan, bukan kayak scanan asli tanda tangan dan stempel basah gitu. Jadi mungkin ini buat semua prodi boleh melihat kembali dokumennya dan dicatat gitu. Ya, berarti ini tadi yang ada komentar dari tim UP itu terkait dengan penyusunan ini, yang nggak ada informasi Iya, Mbak. iya. Ini Nanti kan ini diperbaiki. masukan terakhir kan setelah di-upload kemarin. Iya, jadi ini Nanti memang yang dirubah. coba tak cek yang surat tugas ya, yang dijelasin Mbak Nung Silakan. tadi. Ya, silakan. Boleh. Nah, Ini ya? ya betul. Ini kan masih berupa tempelan nih, kayak gini nih. Jadi Ada nih loh, ada stempel yang nggak begini dia bentuknya. ada, betul, betul. Makanya ini harus dirubah, diganti. Iya, ada. Nanti diperbaiki aja stempelnya. Sudah ada Mbak. Ini kayaknya sepertinya di LED-nya punya Mbak, dan yang terakhir belum tergantikan. Oh Kalau gitu. di DKPS-nya semua sudah diganti. Oke, berarti ini harus diperbaiki ya untuk ininya, Iya. stempelnya. Stempelnya ini semua rata di semua prodi, temuannya seperti ini. Pak Gun ya teman-teman. Ada kok stempel file stempelnya yang lebih bagus yang pernah tak pakai juga untuk menyusun laporan RTM. Berarti udah ya. Ini kenapa nggak bisa Mbak Nung? Coba Mbak, harusnya sih sudah aman. Oh iya, oke. Berarti loadingnya lambat ini. Nanti yang keluaran dan Tridharma, yang luaran dan capaian Tridharma ini tadi kan di kriteria 9 di LKPS pun nggak banyak masukan ya dari Dokter Nur juga nggak ini, tinggal cross check aja tadi yang tabel-tabel di kriteria 9 sama kriteria 3. Nanti kalau memang sudah oke dan bisa dijawab ketika ada pertanyaan silakan. Ini apa Mbak Nung angka 10 di sini nih? Oh, sepertinya itu tipu Mbak. Kayaknya. Apa salah ketik kayaknya. Iya, nanti di edit ya. Tak kasih catatan aja dah. Ya Mas, benar lewat. Oke, jadi ini kriteria 9, Pak Jun yang bertanggung jawab sedang sakit. Tadi saya telepon sedang sakit, jadi tidak bisa ikut. Oke, ini untuk LED-nya Dok, tinggal borang C. Ini sama kan datanya sama ini ya? LKPS-nya. Bagaimana Dok? PGSD tinggal revisi sedikit, di minor-minor aja yang perlu direvisi Dok. Ini karena kami juga menjalankan dari dekana. Hari Jumat udah diserahin, misalkan Kamis ya. Jumat ya, Jumat sore ya.
supaya kami bisa upload di hari Sabtu ngekliknya dengan LPMPP. Kebetulan saya ada rapat sampai sore dengan LPMPP di hari Jumat. Nanti kami lihat secara global, supaya kemudian bisa langsung diupload untuk hari ini, Oke. untuk Dok, hari Jumatnya. Oke, Dok, mohon izin sekiranya dokumen-dokumen pelengkap seperti kayak tadi contohnya dokumen praktikum yang gitu kan kami memang tidak ada, Dok. Boleh sambil ongoing, Dok? Nggak apa-apa. Dibuatkan linknya aja Oh, dulu, dari tapi dipastikan. Ya kan Oke. persuratan segala macam itu kan biasanya butuh waktu sekitar 1 sampai 2 minggu ya kalau Lamdik. Jadi nanti tanggung jawabnya ada di situ. Kami tanggung jawabnya serahkan ke prodi deh untuk itu. Karena kalau Oke. kami nunggu nanti nggak akan selesai. Ya. Oke, Dok. Terima kasih banyak. Oke. Untuk yang mungkin kita LKPS aja, Nj. Tadi saya udah sempat memeriksa juga LKPS dari prodi PPKN, Nj. Iya, Dok. Bisa bahasa Indonesia dulu, Bu Dokter, yang sudah kami upload kemarin itu, yang terbaru, yang DKPS-nya. Kalau yang bahasa Indonesia yang mana nih? Yang S1 atau yang Satu, Dok. yang S1, DKPS-nya yang kemarin jadwal kami upload kemarin kan, setelah revisi. Kemarin kami upload yang untuk DKPS-nya. Coba Nike ini yang di kami ngikut dari